Biasanya kita membahas krisis keuangan dari perspektif ekonomi moneter. Kali ini kita akan membahas krisis keuangan dari perspektif ekonomi politik internasional. Penasaran? Mari kita bahas. Rekan-rekan, kita sudah membahas tentang realisme, liberalisme, bahkan sampai ke teori-teori kristis, yaitu feminisme. Kali ini kita akan membahas secara spesifik sebuah tema yang pasti akan sangat terkait dengan ekonomi politik internasional, yaitu institusi keuangan global. Ada IMF, ada World Bank, ada Asian International Development Bank, banyak sekali institusi keuangan global. Dan jarang kita bahas dari ekonomi politik internasional. Kali ini kita akan bahas bagaimana relevansi teori yang kita sudah bahas dalam ekonomi politik internasional seperti realisme, liberalisme dalam melihat institusi keuangan global. Dan kita akan membahas juga studi kasus yang akan kita angkat di sini tentang IMF dan Indonesia. Dan di akhir pertemuan nanti kita akan merefleksikan apakah memang kita membutuhkan institusi keuangan global yang kita miliki saat ini. Rekan-rekan, kalau kita melihat global financial institutions atau institusi keuangan global yang kita miliki hari ini, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri bangsa dan negara. Karena memang kita sudah belajar bahwa organisasi internasional itu dibentuk oleh negara-negara adikuasa. Kita ingat bahwa ada Washington Consensus yang melahirkan 3 organisasi internasional sekaligus, yaitu World Bank, International Monetary Fund, dan World Trade Organizations. Siapa yang membentuk ketiga organisasi tersebut? Ya pastinya negara-negara dikuasa yang saat itu adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Oleh karena itu kita juga tidak bisa melupakan kepentingan nasional dari negara adikuasa. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Sehingga IMF atau organisasi keuangan internasional yang nantinya kita bahas, kita harus lihat apa yang diinginkan oleh negara-negara adikuasa atau negara-negara economic power di organisasi tersebut. Bisa jadi kepentingannya adalah, kepentingannya adalah pertama, memastikan ada rules of the game antara negara adikuasa dengan negara-negara periferi. Atau bisa jadi negara adikuasa atau negara powerful itu menginginkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh negara-negara mitranya. Sehingga keberadaannya di dalam global financial institutions itu membantu mereka di dalam menguasai dunia finansial. Dan tentu saja keberadaan organisasi finansial global itu menjadi sebuah wadah bagi negara-negara dikuasa untuk bertemu dengan negara-negara sekutunya, membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi dan akan terjadi, dan mencari solusi untuk memastikan stabilitas ekonomi politik internasional. Selain itu, ketika kita berbicara mengenai kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dari negara pembentuk organisasi finansial global, kita juga berbicara bahwa negara bangsa membentuk global financial institutions itu untuk memastikan, sekali lagi, kekuasaan mereka bertahan. Tidak ada krisis yang mengubah struktur kekuasaan global, sehingga negara dikuasa tetap negara dikuasa, negara kaya tetap menjadi negara kaya. Di sini kita bisa melihat global financial institutions atau institusi keuangan global adalah sebuah instrumen untuk memastikan kekayaan dan stabilitas keuangan global yang memperkaya dari negara-negara maju atau negara-negara kaya. Nah, bagaimana dengan negara-negara lemah atau negara-negara periferi? Kita berbicara bahwa aliansi dengan negara-negara kaya itu menguntungkan negara-negara periferi karena mereka mendapatkan jaminan
dukungan dari negara-negara adikuasa, sehingga meskipun ini terlihat atau ini menguntungkan salah satu pihak, yaitu negara-negara kaya atau negara-negara maju, keberadaan negara-negara periferi di dalam global financial institutions itu tetap menguntungkan karena jaminan politik yang diberikan oleh negara-negara adikuasa. Nah, kalau kita melihat institusi keuangan global ini, ya tentu kita berbicara organisasi dan administrasinya. Bagaimana memastikan organisasi ini bisa berjalan? Ya tentu perlu ada sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang diberikan kepada organisasi ini. Dan di sini ya tentu harus diberikan oleh negara-negara yang punya kepentingan paling banyak terhadap institusi keuangan global. Dan juga kita harus berbicara mengenai kepercayaan, trust. Ini berbicara, kalau kita berbicara keuangan global, ini berbicara tentang keuangan yang nilainya, nilai nominalnya fantastis. Kalau kita tidak punya kepercayaan terhadap orang-orang yang mengelola perbendaharaan negara-negara yang ada di dalam organisasi itu, tentu bisa jadi chaos. Bisa jadi organisasi itu tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di dalam organisasi keuangan internasional pastinya bisa dipercaya dan memiliki kredibilitas sehingga keberadaan sumber daya itu dapat dikelola dengan baik. Dan ini semua tentu berujung pada komitmen politik dari negara-negara anggota yang ada di dalam Global Financial Institution. Tanpa panjang lebar kita masuk ke dalam studi kasusnya. Kita berbicara mengenai IMF, International Monetary Fund, sebuah organisasi yang anggotanya sudah sangat banyak, pengalamannya luar biasa banyak, dan tentu sumber dayanya juga luar biasa besar. Organisasi ini dibentuk di tahun 1944 yang waktu itu memiliki 45 anggota, dan tujuan utamanya adalah untuk menstabilisasi nilai tukar pembayaran, menstabilisasi mata uang global, dan merekonstruksi pembayaran internasional di level dunia. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan, di mana negara tersebut tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang dari negara lain. Dan IMF memang tidak memiliki kekuatan politik untuk menghukum atau memaksakan kepentingannya kepada negara-negara yang menjadi anggotanya, tetapi IMF memiliki kekuatan finansial. Apabila negara-negara anggota atau negara-negara yang meminjam dari IMF itu tidak mematuhi perintah IMF, maka pinjamannya akan bisa jadi tidak dilanjutkan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang menginginkan dana dari IMF. Ini adalah salah satu kekuatan finansial yang dimiliki oleh IMF. Kalau kita berbicara mengenai strukturnya, kita berbicara mengenai negara bangsa. Sekali lagi bahwa IMF itu perwakilan setiap negara bangsa ada di dalamnya, dan ada Board of Governors. Pemimpin dari IMF itu ada di dalam Board of Governors dan menunjuk salah satu untuk menjadi Executive Board. Ada 24 Executive Directors yang mewakili negara-negara anggota IMF, dan Executive Board itu akan menunjuk satu orang yang menjadi CEO dari IMF yang kita kenal dengan nama Managing Directors. Managing Directors akan memiliki berbagai banyak staff untuk membantu pengelolaan dari IMF. Rekan-rekan, ini yang menarik. Kalau kita melihat IMF, pasti sebuah kepastian bahwa Managing Director IMF itu pasti orang Eropa, Europeans. Tidak pernah ada orang Amerika, tidak pernah orang non-Eropa dan non-Amerika. Ini satu fakta yang menarik, dan bagi kita yang ada di dalam ekonomi politik internasional sangat penting fakta ini. Kenapa? Karena kembali lagi kita melihat siapa yang membuat IMF ini. IMF bukan dibuat oleh Tiongkok, IMF bukan dibuat oleh negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu di sini harus ada penjelasan teknis. Kenapa IMF selalu managing directors adalah orang Eropa? Ya,
Tentu kita melihat sejarah Washington Consensus itu sendiri. Ketika Amerika Serikat beserta negara-negara mitra membentuk organisasi internasional, trio Washington Consensus itu yaitu IMF, World Bank dan World Trade Organization, mereka membagi kekuasaan, yaitu World Bank selalu akan memiliki eksekutif direkturnya adalah orang Amerika, IMF pasti akan selalu orang Eropa. Tidak ada di dalam sejarah IMF dan di dalam sejarah World Bank pemimpinnya atau eksekutif direkturnya itu adalah orang Amerika atau orang Eropa. Ini sesuatu yang menjadi catatan sangat penting bagi kita yang ada di dalam akademis, di dalam ekonomi politik internasional. Kita lihat dari tahun 1987 ada Mikhail Kamdesus yang menjadi managing director. Kemudian Horst Kohler, dilanjutkan oleh Rodrigo de Rato dan Dominique Strauss-Kahn, hingga seorang perempuan Christine Lagarde yang menjadi managing director. Semuanya orang Eropa. Kapan orang Indonesia dan kapan orang Tionghoa bisa menjadi IMF managing director? Ya kita tidak tahu, tetapi kita bisa tahu bahwa organisasi ini dibentuk oleh Amerika Serikat dan negara-negara mitranya, dan pastinya harus bisa melayani kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dari negara-negara anggota, dan tentu saja yang paling penting. Nah, kalau kita melihat cara kerja IMF, sebenarnya saya bisa katakan IMF itu bisa dikatakan sebagai sebuah bank yang asetnya luar biasa besar. Bank ini akan memberikan pinjaman hanya di dalam situasi krisis keuangan. Ini harus digarisbawahi. Bank ini atau IMF ini tidak bisa meminjamkan asetnya, uangnya di dalam kondisi yang normal. Tidak. Karena memang aset ini diperuntukkan hanya untuk kondisi-kondisi yang gawat darurat dan bisa mempengaruhi keuangan global, keuangan makro global. Kalau terjadi krisis keuangan, maka IMF sudah bisa mengaktifasi kekuatan asetnya untuk diberikan kepada negara-negara yang menghadapi krisis keuangan. Tetapi ini yang penting, tidak serta-merta negara-negara yang mau menikmati aset IMF ini langsung menerima begitu saja, karena pasti ada tanda kutipnya agunannya. Harus ada agunannya. Nah, kalau kita pinjam uang dari bank, agunannya biasanya aset tidak bergerak seperti tanah, rumah. Tetapi ketika kita berbicara IMF, agunannya adalah komitmen politik dari negara yang bersangkutan. Komitmen politik, komitmen dari presiden, perdana menteri, dan pemimpin negara yang bersangkutan untuk mematuhi apa yang diminta oleh IMF. Ini yang berat, dan ini yang menjadi problematik, rekan-rekan. IMF itu problematik. Kenapa? Karena di situasi yang krisis, di situasi yang sulit, IMF meminta negara yang mau meminjam uang dari IMF untuk mematuhi IMF. Rekan-rekan, ketika kita di dalam situasi yang sangat sulit, ketika kita menghadapi sebuah masalah yang sangat pelik, pastinya kita di dalam psikologi panik, di dalam psikologi yang tidak stabil. Dan di dalam situasi yang sulit tersebut, IMF meminta kita untuk patuh, untuk mematuhi semua yang diminta oleh IMF. Tentu resistensi akan muncul karena kita merasa diperbudak. Di dalam situasi yang sulit, IMF meminta kita untuk patuh. Nah, ini menjadi sulit karena kita merasa diperbudak oleh IMF. Ini yang akan selalu menjadi perdebatan. Problematik dari IMF adalah mengapa harus memberikan syarat-syarat yang luar biasa berat, agunan politik yang luar biasa berat di dalam situasi yang krisis. Dan salah satu alasannya adalah bahwa IMF itu memiliki dogma, teori doktrin bahwa sebuah negara itu harus mampu mempertahankan balance of payment surplus. Balance of payment yang surplus. Bukan balance of trade ya.
Apa bedanya Pak balance of trade sama balance of payment? Ketika kita berbicara balance of trade, kita berbicara mengenai ekspor impor. Ketika kita mampu menjual lebih banyak daripada yang kita beli, itu surplus. Kalau kita bisa melakukan ekspor lebih banyak dari impor, itu surplus. Itu pasti keinginan semua negara. Tetapi yang diminta oleh IMF itu bukan balance of trade, tapi balance of payment. Balance of payment itu berbicara mengenai balance of trade plus keuangan dari negara tersebut. Apakah negara tersebut memiliki lebih besar pendapatan atau sebaliknya bisa jadi lebih besar pengeluaran. Nah, rekan-rekan, di sini yang diinginkan adalah kalaupun terjadi balance of trade deficit, tapi negara tersebut mampu memperoleh pinjaman atau memperoleh dana segar dari luar negeri, maka bisa jadi meskipun balance of trade-nya defisit, balance of payment-nya surplus. Jadi kalau teman-teman iseng lihat Amerika Serikat yang selalu balance of trade-nya defisit, dan juga anggaran pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, kok mereka nggak krisis? Karena mereka memperoleh utang dari negara lain yang membantu negara tersebut, sehingga Amerika Serikat saat ini ya tanpa utang pasti akan kolaps. Kalau masih ada negara yang memberikan utang kepada Amerika Serikat, ya tentu Amerika Serikat tetap survive. Tetapi kalau nanti Amerika Serikat tidak lagi diberikan utang, pasti kolaps, rekan-rekan. Itu berbicara mengenai Amerika Serikat. Jadi yang diinginkan oleh IMF adalah bukan balance of trade, tetapi balance of payment. Oke. Sekarang kita masuk kepada organisasi dari IMF itu sendiri. Kalau kita bisa melihat yang ada di layar kaca teman-teman, siapa yang memiliki kekuatan politik di dalam IMF? Ya pastinya Amerika Serikat. Anda lihat 17% voting power itu dimiliki oleh Amerika Serikat. Sisanya hanya 6%, 5,9%, 1%. Amerika Serikat 17%. Ini angka yang strategis di dalam IMF. Dan siapa yang memberikan dana paling besar bagi IMF? Akumulasi dari negara-negara Eropa, 32%. Wajar dong, IMF Managing Director-nya kan orang Eropa. Jadi kita bisa lihat akumulasi anggaran yang paling besar yang diberikan oleh negara-negara anggota itu adalah Uni Eropa. Sedangkan US 17%. Nah, jadi teman-teman bisa tahu sekarang mengapa IMF seperti itu, seperti hari ini, ya tentu terkait erat dengan siapa yang memiliki voting power, siapa yang invest paling besar di IMF. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana IMF bekerja. Apakah IMF memang betul-betul problematik atau sebenarnya IMF itu ya biasa aja, cuma negara-negara yang minjem yang bermasalah. Nah, kita sekarang melihat krisis keuangan di Asia Tenggara waktu tahun 1997. Teman-teman mungkin ada yang sudah lahir, tapi ada banyak juga yang belum lahir tahun 97. Jadi ketika tahun 1997 itu Thailand itu kolaps keuangannya ketika ada pengusaha George Soros yang membeli dan menjual baht, mata uang Thailand, dengan nilai yang luar biasa fantastis, sehingga Thailand saat itu tidak memiliki dolar yang cukup untuk mendanai perdagangannya. Dan ketika tidak punya uang yang cukup untuk mendanai perdagangannya, tidak memiliki dana cadangan cukup untuk mendanai perdagangannya, maka terjadilah kekacauan keuangan di Thailand. Thailand membutuhkan dana segar dari luar negeri dan IMF masuk, dan IMF meminta Thailand untuk patuh pada apa yang diminta oleh IMF. Tetapi yang menarik adalah krisis ini tidak hanya terjadi di Thailand. Apa yang terjadi di Thailand ternyata contagious, menular
menular ke Malaysia dan ke Indonesia. Indonesia terkena karena tiba-tiba US dollarnya melonjak tinggi, karena ternyata setelah diselidiki Indonesia juga tidak memiliki cadangan US dollar yang cukup. Sehingga dua negara di Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia, itu tertular ekonomi krisis seperti yang dihadapi oleh Thailand. IMF pun akhirnya memberikan bailout, memberikan bantuan pinjaman senilai 43 miliar US dollar kepada Indonesia untuk mendanai keuangannya, membeli barang-barang impornya, dan yang paling penting adalah menstabilkan perekonomiannya. Tetapi ceritanya tidak semudah dan sesederhana yang kita bayangkan, karena ternyata di Indonesia krisis finansial yang terjadi di Indonesia ternyata menjadi krisis politik. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang di tahun 1998. Ini menjadi sebuah masa transformasi yang luar biasa cepat bagi Indonesia, karena Indonesia tiba-tiba menganut sistem demokrasi yang bebas, yang memberikan kekuasaan politik lebih besar bagi gubernur, bupati, dan wali kota, dan kebebasan demokrasi yang luar biasa bebas. Kita bertanya-tanya, mengapa krisis keuangan berubah menjadi krisis politik dan bertransformasi ke dalam sebuah sistem politik yang baru, sistem politik reformasi yang kita nikmati sampai hari ini? Jawabannya adalah karena ketika berbicara tentang IMF dan conditionality, persyaratan yang diterapkan oleh IMF, persyaratan tersebut ternyata menyentuh kekuatan politik, mengganggu kekuatan politik dari yang berkuasa. Jadi kita harus berhati-hati terhadap organisasi internasional, karena organisasi internasional bisa saja memiliki sebuah kebijakan yang mengganggu rejim yang saat ini sedang berkuasa. Saya tiba-tiba ingat apa yang dilakukan oleh Uni Eropa dan World Trade Organization. Di saat ini mereka menguji atau membawa kasus hilirisasi tambang nikel ke WTO, dan Uni Eropa sangat marah akibat pembatasan dan pelarangan ekspor nikel mentah ke Eropa dan berbagai negara lainnya. Kita bisa melihat, rekan-rekan, kemenangan atau kekalahan sebuah negara di organisasi internasional ternyata bisa mempengaruhi stabilitas politik, khususnya bagi rejim yang berkuasa. Apa yang dihadapi dan dialami oleh Indonesia adalah Indonesia harus, satu, memotong defisit keuangan dengan memotong anggaran subsidi sosialnya. Yang kedua, melakukan privatisasi terhadap badan usaha negara. Yang ketiga adalah melakukan devaluasi terhadap mata uangnya. Pemotongan biaya sosial atau anggaran sosial dan subsidi bahan bakar ternyata menjadi kekuatan politik IMF yang menghancurkan kekuatan Soeharto. Terjadilah konflik di mana-mana waktu itu, di Jakarta, di Papua, di Poso, di Aceh, dan termasuk di Timor Leste. Dan ketika itu banyak sekali yang meninggal karena dibunuh secara misterius, atau terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh tentara. Dan yang paling penting adalah, yang paling menyakitkan bagi Indonesia adalah terlepasnya Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena terjadi referendum dan masyarakat Timor Leste di sana memilih untuk menjadi negara
otonom. Kita bisa lihat dari data rekan-rekan, tahun 1996 GDP, pertumbuhan GDP kita 8%. Tahun 1997 turun ke 4,7%. Dan tahun 1998 kita minus rekan-rekan, degrowth, minus 13%. Inflasi kita 6,5% tahun 96, 97 11,6%, dan 98 65%. Bahkan ada beberapa data yang menunjukkan sampai ratusan persen. Mata uang kita tahun 96, 1 US dollar itu 2.350. Tahun 97 naik ke 5.000, dan tahun 98 itu di 16.800 rekan-rekan. Apa yang bisa kita pelajari dari IMF di Indonesia di tahun 97 dan di tahun 98? Yang bisa kita pelajari adalah rekan-rekan, IMF itu memiliki dogma doktrin yang sangat keras yang tidak mungkin dirubah oleh negara periferi. Mereka hanya patuh terhadap negara-negara dikuasa, negara-negara yang membentuk IMF itu sendiri. Doktrinnya apa? Washington Consensus. Washington Consensus itu apa? 1. Stabilitas makroekonomi. 2. Penekanan pada perdagangan dan investasi. Yang ketiga adalah kekuatan pasar harus diperlakukan secara adil dan setara. Itu yang pertama kita pelajari. Jadi kalau misalnya ada lagi negara yang kena krisis keuangan, maka negara tersebut harus mematuhi apa yang diminta oleh IMF kalau mau meminjam uang dari IMF. Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah kita bisa melihat bahwa kekuatan politik ekonomi dari organisasi keuangan internasional itu bisa menggoyang atau menjatuhkan rejim yang berkuasa. Rekan-rekan, bisa kita lihat 32 tahun Soeharto berkuasa bisa tumbang oleh IMF. Bisa kita lihat juga teman-teman foto ini. Kalau teman-teman lihat Kamdesus, ya, IMF Managing Director saat itu, sedang berpangku tangan seperti ini di depan Presiden Soeharto. Ini adalah foto ketika Presiden Soeharto menandatangani bailout dari IMF, menandatangani kesepakatan untuk patuh kepada IMF terhadap aturan-aturannya. Apa yang bisa kita maknai dari foto ini rekan-rekan? Kita bisa melihat arogansi dari IMF, bahwa IMF itu sudah punya doktrinnya, harus disepakati, harus dipatuhi. Kalau tidak, jangan minta uang dari IMF. Bisa kita lihat seperti itu. Mungkin bagi Kamdesus tidak ada makna ofensif bagi seorang presiden, tetapi di depan seorang presiden, foto ini menunjukkan sesuatu yang lain, sesuatu yang menarik bagi kita rekan-rekan. Sehingga banyak sekali yang mengkritik IMF, yang mengatakan IMF itu terlalu fokus pada doktrinnya dan melupakan dampak sosial budaya bagi masyarakat yang menjadi atau yang menderita akibat conditionality dari IMF. Dan juga banyak yang mengkritik apakah memang IMF tidak mungkin berubah, dan bagaimana pengelolaan anggaran di IMF, apakah bisa menjadi lebih transparan. Itu adalah kritik-kritik yang diberikan terhadap IMF. Dan salah satu yang menarik yang kita soroti hari ini adalah adanya organisasi keuangan global yang mau menandingi IMF. Seperti di Asia itu kita udah punya ASEAN Infrastructure Investment Bank yang dipelopori atau dirintis oleh Tiongkok. Tiongkok itu mendanai AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, dan Indonesia menjadi salah satu negara anggotanya rekan-rekan. Bisa kita lihat bagaimana Tiongkok yang kita sudah bahas berubah menjadi sebuah negara dikuasa, meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, membentuk organisasi keuangan internasional untuk melayani kepentingan nasional dari negara dikuasa, yang dalam hal ini kita berbicara mengenai Tiongkok. Apakah AIIB akan memiliki cerita yang sama seperti IMF? Kita tidak tahu. Tetapi satu yang pasti rekan-rekan, bahwa organisasi keuangan internasional adalah sebuah cerita yang menarik di dalam ekonomi politik internasional, dan kita semua harus bisa lebih
memahami bagaimana organisasi keuangan internasional itu bekerja. Kembali ke 4K rekan-rekan, knowledge. Kita banyak bercerita tentang IMF, sejarah IMF, bagaimana IMF beroperasi dan studi kasusnya. Kedua, kita berpikir kritis, apakah kita selamanya harus mematuhi apa yang diminta oleh IMF atau kita memiliki strategi preventif terhadap bailout atau conditionality dari IMF. Yang ketiga adalah kontribusi kebijakan. Indonesia tentu tidak boleh menjadi korban untuk kedua kalinya seperti tahun 1998. Oleh karena itu Indonesia harus memastikan bahwa memiliki cadangan mata uang yang cukup, memiliki stabilitas makroekonomi yang kuat dan meyakinkan, dan tentu saja balance of payment yang surplus. Dan K yang keempat setelah kontribusi, berpikir kritis, knowledge, kompetensi. Rekan-rekan, banyak sekali buku-buku yang ada di internet tentang IMF dan juga yang kita bisa dapatkan tentang IMF dan Organisasi Keuangan Internasional. Silakan dicek di layar kaca ini buku-buku yang sangat menarik dan bisa saya rekomendasikan untuk membahas tentang IMF. Terima kasih rekan-rekan atas atensinya, atas waktunya. Kita akan membahas satu video lagi, satu topik lagi yang sangat menarik dalam playlist Ekonomi Politik Internasional. Tetap semangat, tetap sehat, salam berdaya, salam Indonesia Mas, salam Pancasila.